Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Tsumma sholatu wassalamu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanal khair ayyuhal musyahidun al-kiram. Kaifa halukum? Arju annakum fi sihha wal afiyah. Amin. Walau nahnu al-an nata'allam fi halatil iktiradiyati walakin labudda alaina an nasta'ish fi ta'allum. Wal'an nahnu min firqatin tsaniyah sanuqaddim lakum al-maqalah anit takrir. Walakin qabla an nuqaddima al-maqalah sa'arifukum ismi Putri Nahdia Salsabilah wa zamilati Nabila Nurbaiti Zulaini. Nahnu min firqati tsaniyah. Taib istami'u jayyidan wa iqra'u jayyidan. Manajah. Sanian ta'rifut takrir. Makna takrir huwa ardul haqa'iq hawla mawqifin aw nasyatin binaan al haqa'iqil muqaddamati fi ma yata'allaku bil mas'uliyatil mu'tati lil murasili. Al waqa'i'ul ma'rudah hiya mawadun aw ma'lumatun lil ma'lumatil matlubah binaan al gharadil ladhi ittakhadahul murasil mura'iyun aw masmu'un aw tamma istilamuhu sahsiyan indama qamal murasili bitanfidin nasyatin aw amalin yumkinu aidan tafsiruha ala annaha syaklun min ashkalin isolil ahbari aw ma'lumati awil rududi awil masa'alati safahiyan wa kitabiyan minal mar'usina ila ru'asai waqfan lil alaqatil sultati wal mas'uliyati mawjudati bainahum tariqatun wahidatun litawasuli min tarfi ila akhiri. Jadi pengertian dari laporan yaitu tentang penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan. Berdasarkan fakta yang disajikan itu berkenaan dengan tanggung jawab yang diberikan kepada si pelapor. Nah, fakta yang disajikan itu merupakan bahan atau keterangan untuk informasi yang diperlukan berdasarkan tujuan yang diambil sendiri oleh si pelapor yang telah melakukan kegiatan atau pekerjaan. Nah, laporan juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, tanggapan, ataupun pertanggungjawaban, baik itu lisan maupun tulisan, dari bawahan kepada atasan, sesuai dengan hubungan wewenang dan tanggung jawab yang ada di antara mereka. Nah, salah satu cara berkomunikasi dari pihak yang satu dengan pihak yang lain. Salisan ahdafut takrir. Al-gharad minat takrir wahum al-awal halu muskilah. Sanian ittihadu qararin aktsara fa'aliyatan. Salisan ma'rifatu taqaddumi wa tatawwul muskilah. Rabi'an al-qiyamu bil isyrafi wal islahi. Khamisan iktisafu taqniyatan jaridatan. Jadi tujuan-tujuan dari sebuah laporan yaitu yang pertama adalah untuk mengatasi suatu masalah. Yang kedua yaitu untuk mengambil suatu keputusan yang lebih efektif. Yang ketiga yaitu dapat mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu masalah. Kemudian yang keempat yaitu mengadakan pengawasan dan perbaikan. Yang kelima yaitu menemukan teknik-teknik baru. Rabi'an anwa'ut takrir. At-takriru tastanidu ilal waqti wa huma at-takriru dawriyah
hiya at-takriru allati yatimu i'daduha bisyaklin dawriyin hilalan fatratun muayyanatan. Takriru yaumiyah au usbu'iyah au syahriyah au sanawiyah. Misalu takriru ijtima'atil muaddifah syahriyah. Sanian at-takrirul 'aridah hiya takriru yajibu i'timaduha. Summa sanian at-takriru hasbal namudaj. Awalan takrirul khitab wa takriru yatimu i'daduhu fi syaklin khitabin wa tatarawahu muhtawayatuhu baina safhatin wa arba'i safhatin. Misal takriru an adadi tulabil ladina yatrakunal madrasah. Summa sanian at-takriru mahtutat ya takriru taqaddumi fi syaklin mahtutatin mahtutatun qasiratun wa tawilatun. Mithalu min dalik takriru nasyatil lajnati au mahdharil ijtima'i. Summa salisan at-takrirul mudzakarati huwa takriru maktubun bistihdami mudzakaratin summa talaba muhtawayatan takriron qasiron li agradi dahiliyah wa yatimu tanfiduhu bainal mas'ulina. Jadi macam-macam dari takrir, yaitu jenis takrir yang berdasarkan waktu itu ada dua. Yang pertama yaitu laporan berkala, adalah laporan yang dibuat secara periodik atau rutin dalam jangka waktu tertentu, baik itu laporan harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Contohnya yaitu laporan pertemuan karyawan setiap bulan. Yang kedua yaitu laporan insidental, adalah laporan yang dibuat harus disetujui. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu jenis laporan berdasarkan bentuknya. Itu ada 3. Yang pertama yaitu laporan bentuk surat. Pengertiannya yaitu laporan yang dibuat dalam bentuk surat. Isinya itu antara 1 hingga 4 halaman. Contohnya yaitu laporan jumlah siswa yang keluar dari suatu sekolah. Yang kedua yaitu laporan berbentuk naskah. Pengertiannya yaitu laporan yang disampaikan dalam bentuk naskah, baik naskah pendek maupun panjang. Contohnya yaitu laporan kegiatan kepanitiaan atau notulen rapat. Kemudian selanjutnya yaitu laporan berbentuk memo. Pengertiannya adalah laporan yang ditulis menggunakan memo, kemudian meminta isi laporan pendek untuk keperluan intern dan dilakukan antar pejabat atau pimpinan. Kemudian tsumma at-takriru ala asasi taqdimi wahum at-takriru safawiyah hiya at-takriru lati yatimu taslimuha mubasyaratan. Sanian at-takrirul maktubah hiya amsilah al-khitobat wal mahtutat wal mudakkarat. Salisan takrirul mar'iyah anit tariqil basari. Mithalu tamma taqdimuha min hilali ardi i'lami. Thumma at-takriru tastanidu ila sifah wahuma at-takriru muntadhamah hiya takriru tatawi ala syariatin wa ghairi syariatin hatta la yakunu li takriri kira atal akharina ta'thiru salabi. Sanian at-takrirul muhimmah hiya takriru muhimmatun wa syariatun bihaitsu yumkinu li ashkhasin muayyanina faqad iktisafuha. Jadi jenis-jenis laporan bila dilihat berdasarkan penyampaiannya itu ada 3. Yang pertama yaitu laporan lisan. Pengertiannya adalah laporan yang disampaikan secara langsung. Yang kedua yaitu laporan tertulis. Adalah contohnya itu seperti surat, naskah, dan memo. Kemudian laporan visual yang disampaikan oleh penglihatan. Contohnya yaitu suatu laporan yang disampaikan melalui media presentasi seperti PowerPoint. Kemudian laporan berdasarkan sifatnya itu ada 2. Yang pertama adalah laporan biasa. Pengertiannya yaitu laporan yang memuat rahasia dan tidak rahasia, sehingga terbaca orang lain tidak menimbulkan dampak negatif. Kemudian
Yang kedua yaitu laporan penting, adalah laporan yang penting dan rahasia, sehingga hanya orang tertentu yang bisa mengetahuinya. Tsumma ba'da dzalika at-taqriru ala asasi muhtawaha. Wahum at-taqriru i'lamiyah. Hiya taqriru tahtawi muhtawayatiha ala ma'lumati faqat. Tanian at-taqriru tausiyah. Huwa taqriru tammatal muwafaqatu alaihi fi lamhati dunal hajati ila mazidi minal munaqashah. Thalisan taqriru tahlil. Huwa taqriru yahtawi ala nata'iji tahlili syamil. Rabi'an at-taqriru jadwa. Huwa taqriru yahtawi ala nata'iji ihtiyaril jadwa awil ihtiyari afdalah. Khomisan at-taqriru musa'alah. Huwa taqriru yahtawi ala mas'uliyah sahsin aw majmu'ah mahamil musyrifil ladhi aqta al-mas'uliyah. Kemudian jenis laporan berdasarkan isinya itu ada 5. Yang pertama adalah laporan informatif. Pengertiannya adalah laporan yang isinya itu hanya berisi informasi saja. Yang kedua yaitu laporan rekomendasi, adalah laporan yang disetujui dari sekilas tanpa kehadiran pembahasan lebih lanjut. Yang ketiga yaitu laporan analisis, adalah laporan yang berisi hasil analisis menyeluruh. Yang keempat adalah laporan kelayaan. Pengertiannya yaitu laporan yang berisi tentang hasil seleksi kelayaan atau pemilihan mana yang terbaik. Yang kelima yaitu laporan pertanggungjawaban. Artinya adalah laporan yang berisi pertanggungjawaban tugas seseorang atau kelompok untuk atasan yang memberi tugas tersebut. Ashkalu siyawatihi yu'addi takriru al-ghayata allati wad'u min ajliha fayajibu ayahtawiya ala majmu'ati minal anasilil asasiyati wallati tadharu bisyakli tali. Awalan al-ghilaf takisu safhatil walifi as-surah akhlarijiyati lit-takriri wa bitali fa'inal ihtimamu biha min haythu siyawati wal madbuni qad yakisu ila darajatin ma tabi'atin muhtaliyatin wa jawdatit takriri. Thaniyan safhatul unwani wa hiya as-safhatul lati mubasharatan walifat takriri wa hasba tabi'atit takriri yatimu tahdiru safhatul unwani wallati tahtawiya ala majmu'atin minal anasilil asasiyah bitakriri. Ala sabil misal kana unwanut takriri wa ismul at-takriri fardun aw minal muassasah. Wa ba'da dzalika wadifatu at-takriri wa thumma ismul muassasah allati saduru minha at-takriri wa kana aidan ismul muassasah allati saduru min ajliha at-takriri wal akhir hunaka tarikhu isdar takriri. Jadi ketika kita ingin menulis sebuah laporan yang baik dan benar, di situ terdapat format-format yang harus kita cantumkan atau tampilkan dengan baik dan tersusun dengan rapi. Seperti contoh yang pertama ada al-ghilaf. Al-ghilaf di sini itu adalah sampul atau bagian luar laporan. Maksudnya yang bisa kita dilihat langsung gitu. Jadinya yang pertama tuh seperti sampul. Pada bagian sampul ini itu juga dicantumkan beberapa komponen seperti judul laporan, tujuan pembuatan laporan, nama lengkap penulis, seperti juga nomor induk mahasiswa atau bisa juga dari ada logo universitas atau perguruan tinggi, nama fakultas, atau nama tempat atau tahun penulisan. Itu juga sangat penting. Waduma salitan jadwalul muhtawayati. Yutabaru jadwalul muhtawayati minal ajza'il hamati bitakriri wa yakisu tandimu takrir wa huwa tabwibu li mukawanati takriri wa yusa'idu 'alal wusuli ila aqsamin wa mawadi'in muayyanatin duna ina'il bahthi
wa yuradu jadwal muhtawayati kafatan aksam wa ajza'u wa fusul takriri sawa'un kanat ra'isiyah aw fi'liyah. Jadi yang dimaksud di sini adalah daftar isi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa daftar isi adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam sebuah laporan atau seperti makalah dan lain-lain. Dengan adanya daftar isi, kita dapat memudahkan kita untuk mencari sebuah topik tertentu. Misalnya kita ingin melihat isi dari bab ketiga. Jadi di situ ketika kita langsung melihat daftar isi, kita sudah tahu halaman berapa yang akan kita tuju. Jadi itu adalah sangat memudahkan dalam kita membaca sebuah laporan. Dan di dalam daftar isi itu terdapat seperti daftar menampilkan bagian dari bab itu sendiri atau pada halaman berapa, penutup atau ringkasan atau bukti laporan dan lain-lain. Thumma ar-rabi yakni al-mulakhis. Al-mulakhisu huwa sardul li ahamil muhtawayati takriri bi tariqatil mukhtasarat. Wal ghardu minhu wad'ul qari'i bi suratil ahdafi wa manhajiyatin wa mukharrijati takriri wa tawsiyatihi bi suratin syari'atin wa dalika bitarkizi 'alal ajza'i wa nataiji wa tawsiyatil akthar ahamiyatin fa idza rabbul qari'i bil istizadati wal ma'rifati tafasil yaqumu bi istiradi jami'i muhtawayat takriri. Terus yang dimaksud yang keempat ini adalah ringkasan. Jadi ringkasan itu adalah salah satu isi dalam sebuah laporan yang tujuannya adalah untuk mengatur pembaca dengan cepat dalam memahami isi, tujuan, metodologi, atau hasil-hasil laporan yang lain. Jadi kita bisa belajar atau mudah memahami sebuah laporan itu dari ringkasan tersebut. Wa thumma raqmul khamis yakni al-qawaimut takhziriyati wa hiya majmu'atun minal qawaimul lati talkhisu ba'dul anasiril hammatil waridati bitakriri wa hadfu minha at-tashilu 'alal qari'i ina ilbahthi an hadhil anasiril anil anasiri wa minha qaimatul syakli, qaimatul jadwali, qaimatul ramuzil mukhtasirati au qaimatul mustalahati. Jadi di sini satu komponen penting juga dalam sebuah laporan seperti tadi seperti daftar isi atau di sini tapi juga ada seperti laporan berbentuk gambar. Jadi dengan adanya bukti-bukti seperti itu, kita jadi mudah untuk mencari dan memahami suatu materi dalam laporan. Wa thumma al-muqaddimah wa hiya juz'u tamhidi la budda minhu wa dhalika li bad'il qari'i bi syakli manhaji taslisu bi khalfiyatil mawdu'i takriri wa ahdafihi wa mabruratil kitabatihi wa qad tatarrukul muqaddimati li ba'dil mukawwanati takriri duna dukhuli an-nataij wa tawsiyati li annahu minal mubakkiri laha duna wardul adid minal anasiri haitsu min sya'ni dzalika khalqi halatin minal irbakil qari'i walidzalika fal muqaddimatu hiya wardul mutahayyidi ghair tafsili. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa muqaddimah atau pendahuluan itu sangatlah penting dalam sebuah laporan untuk mengarahkan bagaimana topik dan pembicaraan tertentu dalam sebuah laporan. Seperti itu. Wa thumma
Matanut takrir. Al-matan huwa jismu takriri ra'isi walladhi yushakkilu aham wa akbaru anasirit takrir. Wa matanu takrir yadumu majmu'atu minal mukawwanatil asasiyati min ajza'i au aksami wa fusuli. Jadi yang dimaksud di sini adalah isi laporan, yang mana kita telah tahu bahwasanya yang namanya isi dalam sebuah laporan itu adalah hal yang paling utama yang harus ada dalam struktur laporan. Selanjutnya adalah istintajatit takrir. Hiya gordu wadihan li nakoshi wa tahlil matwassilat lahu nataijit takrir. Jadi yang dimaksud di sini adalah kesimpulan sebuah laporan. Ketika kita ingin mudah memahami sebuah laporan, terkadang kita kan langsung melihat dari kesimpulannya. Jadi ketika kita membaca isi laporan, namun kita masih terdapat kebingungan, terkadang kita langsung melihat kepada laporan, kesimpulan laporan, yang mana di situ telah diringkas isi-isi terpenting dalam sebuah laporan tersebut. Selanjutnya yaitu at-tawsiyat wahia an-nuqatul muhaddidah allati yatumu siyagatiha bisyaklin wadihin limu'ajalati ma tamkhadat anhu nataijit takriri wa tusyakkilu asasit tasawwuratil mustaqbalah li'ilaji ma tamma nuqasyahu wal wusuli ilaihi min istintajati. Jadi yang nomor 9 ini adalah rekomendasi. Maksudnya rekomendasi itu sama seperti saran, yang mana saran ini adalah poin-poin spesifik yang dirumuskan dengan jelas untuk menjawab temuan laporan dan menjadi dasar persepsi pada hal-hal berikut terkait laporan untuk memperbaiki apa yang telah dibahas dan dicapai dalam hal kesimpulan. Jadi seperti itu fungsi dari rekomendasi atau saran itu sendiri. Wal akhir min ashkali siyawati takriri yakni al-maraji wa hiya at-taqarir au al-kutub au wasaik allati tammal istinadu ilaiha inda kitabati takriri wa bil adah la yatammu istikhdamul maraji bisyaklin amin bikafatin anwa'it taqarir walakinnal adid minat taqarir ar-rasmiyah wallati tahtawiya bayanati wal ma'lumati hamatin wa tamma istikhdamuha min kharijil muassasah. Jadi yang dimaksud dari maraji itu sendiri adalah seperti referensi, yang mana kita mendapatkan info bisa dari buku ataupun jurnal dan web tentang mengenai laporan. Jadi fungsi dari maraji itu sendiri untuk menambah wawasan dan referensi kita dalam membuat atau merumuskan sebuah laporan. Yumkin hadza minna al-bayan fa ufakir anna hadhihi al-maqalah katsirum minal akhta' wal ghalatat falidhalika natlubu kubratu afan idza wajadtum hunakal khotoyat tawalladat min halina wal lisanina ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.